Shalom saudara sekalian, hari ini di dalam pembelajaran Building the Christian Mind, Logic, Critical, and Biblical, kita akan membahas satu topik yang menarik. Apakah orang Kristen masih harus melakukan praktek-praktek ritual dan upacara seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel di dalam Perjanjian Lama? Hal ini penting untuk kita pikirkan, saudara sekalian. Mengapa? Karena pada saat ini masih banyak orang Kristen yang melakukan praktek-praktek tersebut. Ritual-ritual yang dilakukan bangsa Israel di Perjanjian Lama itu dilakukannya lagi. Nah, masalahnya adalah apakah memang betul praktek-praktek persembahan korban, praktek-praktek upacara tersebut itu masih relevan dengan iman Kristen kita saat ini? Atau yang kedua, apakah praktek tersebut sebenarnya sebuah pilihan? Orang Kristen boleh melakukannya, boleh tidak melakukannya. Nah, atau kita harus dengan tegas mengatakan bahwa kita tidak boleh lagi melakukan praktek-praktek tersebut. Jika demikian tidak boleh lagi, tentu harus jelas mengapa kita tidak boleh melakukannya lagi. Nah, tentu saudara sekalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tidak sesederhana seperti yang kita pikirkan. Karena para ahli Alkitab akan terus memperdebatkan apakah ada kesinambungan antara praktek-praktek ritual di dalam Perjanjian Lama dengan gereja atau orang Kristen pada saat ini. Nah, tentu kita tidak akan membahas perdebatan itu secara teknis, tapi paling tidak dari pembelajaran singkat ini saya harap saudara bisa ditambah lagi wawasannya tentang isu ini. Nah, prinsipnya saudara sekalian, di dalam Alkitab Allah memberikan 3 macam hukum kepada bangsa Israel, umat kepunyaan Allah saat itu. Hukum yang pertama adalah hukum moral. Kita tahu itu yaitu 10 hukum Taurat di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Hukum moral ini mengatur bagaimana bangsa Israel harus hidup di hadapan Allah sebagai umat kepunyaan Allah yang hidupnya harus berbeda dari bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Hukum yang kedua, hukum sipil. Keluaran 21 sampai 24. Hukum sipil ini mengatur bagaimana kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sosial dari bangsa Israel. Dan yang ketiga, hukum seremonial. Keluaran 25 sampai Keluaran 40, yaitu mengatur tentang upacara-upacara, tentang kemah suci, tentang korban persembahan, tentang imam dan seterusnya. Nah, secara sederhana kita bisa melihat dengan jelas bahwa dari 3 macam hukum itu, hukum Taurat lah, hukum moral, 10 hukum Taurat yang masih relevan dengan iman kita pada hari ini. Contohnya jelas di dalam Matius, Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Atau di dalam Matius 22 ayat 37, waktu Tuhan ditanya, mana hukum yang terutama dari 10 hukum itu? Tuhan Yesus merangkum menjadi 2 hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Nah, bagaimana dengan hukum sipil? Tentu kita semua yakin, kita percaya bahwa hukum sipil yang berlaku di Israel itu di dalam Keluaran tadi itu tidak perlu kita ikuti. Karena kita hidup saat ini di negara kita hidup mengikuti hukum sipil yang berlaku di negara kita. Nah, lalu bagaimana dengan hukum seremonial? Surat Ibrani adalah surat di dalam Perjanjian Baru yang dengan jelas menyatakan bahwa semua korban persembahan, semua upacara-upacara itu sudah tidak berlaku lagi. Karena Kristus telah datang sebagai imam besar dan dia telah masuk ke dalam tempat yang kudus bukan membawa darah domba, bukan membawa darah anak lembu, tapi membawa darahnya sendiri sebagai korban yang sempurna dan tak bercacat di hadapan Allah. Artinya kita tidak perlu lagi melakukan semua upacara ritual, membawa korban persembahan bakaran seperti ada di dalam Perjanjian Lama. Karena Kristus telah datang, Kristus adalah imam besar Perjanjian Baru, Kristus adalah pengantara dari Perjanjian yang baru. Sangat jelas di situ. Nah, lalu kalau demikian, pertanyaannya mengapa masih banyak orang Kristen yang melakukan praktek-praktek upacara tersebut? Alasan yang pertama tentu ketidakpahaman. Tidak mengerti, tidak mau belajar tentang Alkitab, tentang doktrin.
Orang-orang yang berpandangan yang penting saya mencintai Tuhan Yesus, tidak perlu belajar Alkitab, apa yang dikatakan oleh pemimpin rohani saya itu pasti benar, tidak perlu dipertanyakan, walaupun itu tidak masuk akal dan tidak logis sama sekali, tidak masalah. Atau alasan yang kedua, kenapa mereka masih melakukan? Tentu daya tarik dari upacara-upacara tersebut tidak bisa kita pungkiri. Kita manusia naturnya adalah senang melihat hal-hal yang tidak biasa kita lihat sehari-hari. Waktu melihat ada upacara-upacara, jubah yang dikenakan, maka itu membuat kita senang. Sebagai manusia ada kebutuhan psikologis kita yang akan terpenuhi waktu kita melihat upacara-upacara tersebut. Khususnya bagi orang-orang mereka yang memang memiliki jiwa yang senang dengan hal-hal yang tanda kutip berbau mistis seperti upacara-upacara itu. Nah, tentu sekali lagi saudara sekalian, ini masih jadi sebuah perdebatan tentang kesinambungan antara perjanjian lama, praktek-praktek upacara itu di dalam perjanjian baru. Nah, bagi mereka yang berpandangan bahwa itu masih berlaku, maka saya akan berikan paling tidak ada 5 ayat dari Alkitab yang menunjukkan bahwa yang utama Allah tuntut dari umatnya bukan korban persembahan bakaran, bukan melakukan upacara, tapi ketaatan terhadap hukum-hukum Allah. Ayat yang pertama, 1 Samuel 15 ayat 22. Dikatakan di situ Allah lebih menuntut untuk umatnya mendengar dan memperhatikan suaranya. Hosea 6 ayat 6. Allah menuntut kesetiaan dan pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Amsal 21 ayat 3. Allah menuntut umatnya untuk melakukan kebenaran dan keadilan. Mika 6 ayat 6 sampai 8. Allah menuntut untuk umatnya berlaku adil, setia, rendah hati di hadapan Allah. Nah, dari situ saudara sekalian, jelas terlihat dari 4 prinsip ini bahwa bahkan bagi bangsa Israel yang Allah tuntut untuk melakukan upacara membawa korban persembahan, Allah katakan bahwa semua upacara dan korban persembahan itu tidak ada gunanya tanpa ketaatan mereka kepada hukum Allah, apalagi bagi kita yang memang Allah tidak tuntut untuk melakukan upacara-upacara tersebut. Jadi saudara sekalian, daripada saudara sibuk melakukan hal-hal yang tidak pernah Allah tuntut atau perintahkan untuk kita lakukan, seperti upacara-upacara ritual itu yang artinya tidak ada gunanya di hadapan Allah, lebih baik saudara fokus untuk mentaati apa yang memang Allah perintahkan untuk kita lakukan, yaitu hidup taat pada hukum-hukum Allah. Kiranya Tuhan menolong saudara sehingga melalui pembelajaran Building the Christian Mind, logis, kritis, dan alkitabiah ini, saudara dapat menyikapi masalah upacara-upacara perjanjian lama ini dengan sikap yang benar. Tuhan memberkati saudara.